Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Pak Anas, selamat pagi Bu Okta, dan selamat pagi Kak Kiki. Jadi pagi hari ini kita akan membahas mengenai psikolog dan BK itu sama atau tidak sih? Karena seringkali orang berkata bahwa jurusan psikologi dan bimbingan konseling tidak beda jauh, bahkan tidak ada bedanya. Lalu apa sih perbedaan dari keduanya? Itu kan pasti dari judul aja udah beda ya, ada psikolog dan ada BK, itu pasti berbeda. Nah, apa sih ini perbedaan dari keduanya ini? Nah, di Ngomen episode ke-11 kali ini, kita akan membahas mengenai psikolog, dan BK sama atau tidak, yang pastinya akan dikupas tuntas bersama narasumber kita yang sudah expert. Mantap, ada Bu Okta sebagai psikolog klinis anak dan ada Pak Anas sebagai BK. Namun sebelumnya buat teman-teman, jangan lupa subscribe dulu, like dulu, share dulu, karena setiap bulannya kita memiliki tema-tema yang sangat unik dan pastinya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa sebelum kita mulai, diskusi di Ngomen episode 11 kali ini. Oke. Nah kalau, buat teman-teman mungkin tidak asing ya dengan Bu Okta karena udah sering muncul di YouTube kita. Beliau adalah psikolog klinis anak, begitu juga dengan owner layanan psikologi Rumah Mentari. Namun Pak Anas ini nih, yang tamu baru nih di YouTube kita. Mungkin Pak Anas bisa menceritakan sedikit Pak, apa sih Pak kesibukannya selama ini? Oke, terima kasih. Kalau apa namanya saat ini eh, masih apa namanya pada concern penelitian, pengabdian, kemudian masih mengajar. Jadi itu tugas utama saya ya mengajar, kemudian melakukan riset. Yang ketiga adalah melakukan pengabdian masyarakat yang terkait tentang bidang keilmuan saya. Dosen di mana Pak? Saat ini saya bekerja di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Oke, Unwahas. Iya, Iya, emang dari S1-nya udah ngambil jurusan BK ya, Pak, ya? ya, saya kualifikasi pendidikan saya di S1 ya mengambil program studi bimbingan dan konseling. Kemudian S2 saya juga dari program studi bimbingan dan konseling. Jadi S1 S2 saya memang dari latar belakang bimbingan dan konseling gitu, Kak. Begitu. Ya, nah kalau untuk ini langsung aja ya, Pak, ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Iya. Apa sih, Pak, latar belakang pendidikan yang bekerja di BK? Apakah, teman-teman yang di BK ini mereka harus jurusan BK atau boleh yang lain? Kalau ketika bekerja Ya, gimana, Pak? kalau bekerja tentu harus sesuai dengan kualifikasi. Saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa bimbingan dan konseling itu bisa bekerja di eh, pendidikan maupun di luar pendidikan. Artinya kalau di pendidikan itu sebagai guru bimbingan dan konseling, kemudian kalau di luar bisa apa namanya menjadi seorang konselor. Pada dasarnya, kalau keilmuan bimbingan dan konseling itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah psikologi, dan yang kedua adalah pendidikan, begitu. Nah, kalau di ranah pendidikan, pada dasarnya bimbingan dan konseling itu saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ada perbedaan antara bimbingan dan konseling. Kalau bimbingan itu ya
sebuah proses pemberian bantuan kepada individu atau peserta didik, ya, untuk menemukan pribadi, kemudian mengenalkan lingkungannya, dan yang ketiga memprediksikan masa depannya. Jadi tugas utama bimbingan dan konseling di sekolah adalah dalam rangka mengawal, kemudian membantu dalam peserta didik eh, apa namanya eh, di dalam hal mencapai tugas-tugas perkembangan yang optimal. Itu salah satu tujuannya. Yang kedua, kalau berbicara pengertian konseling, ya berbeda memang. Jadi bimbingan dan konseling itu berbeda. Tidak semua bimbingan itu konseling, tapi konseling itu juga ada di sana unsur bimbingan. Kalau pengertian konseling itu sendiri adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang sedang mengalami masalah, ya, menggunakan berbagai teknik-teknik konseling, ya, yang kemudian membahas terkait tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh individu itu, ya, yang bermuara kepada terselesaikannya masalah yang dialaminya secara mandiri. Intinya dalam konseling adalah memandirikan klien. Jadi proses konseling itu tidak semata-mata kemudian seorang konselor kemudian memberikan informasi kemudian diambil, tidak, tetapi dalam hal ini konselor itu menjadi teman, ya, menjadi apa namanya pendorong agar individu itu, ya, pada dasarnya mempunyai potensi-potensi yang harus dikembangkan. Dia sadar atas apa yang dialaminya terkait tentang permasalahan-permasalahannya, kemudian dia sendiri yang nanti akan mengambil keputusan. Jadi semua keputusan itu diambil oleh yang sedang mengalami masalah itu, begitu. Berarti di BK ada program studi khususnya ya Pak ya? Iya, kalau di pendidikan itu guru BK, tetapi ya kalau ingin menjadi konselor maka dia harus menempuh pendidikan profesi, begitu. Oh, ada profesi juga ya Pak ya? Iya, jadi kalau guru BK ya ingin jadi konselor maka dia harus melanjutkan pendidikan profesi konselor. Jadi nanti misalkan sarjana pendidikan, kemudian ada di belakangnya kons, begitu. Oh, jadi untuk jadi BK pun juga buat expert di bidangnya juga harus sekolah lagi ya Pak ya untuk masuk ke profesinya. Betul, Seperti betul, itu. betul. Dan itu biasanya profesi berapa tahun Pak kalau BK? Kalau S1-nya itu kan 4 tahun, ya. Kemudian kalau mengambil profesi konselor itu ditambah 1 tahun, begitu. Oh, Kemudian jadi kalau setelah misalnya kemudian 1 tahun itu, kemudian di bimbingan dan konseling itu punya asosiasi, namanya Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, ABKIN namanya. Kemudian ketika sudah mendapatkan kualifikasi kualifikasi konselor? profesi konselor tadi, kemudian boleh kemudian melakukan praktek secara umum. Oh, Begitu. begitu. Oke, jadi itu sedikit mengenai latar belakang pendidikan di yang bekerja di BK ya. Nah, Ya. karena yang BK sudah nih, kita akan membahas tentang apa sih latar belakang pendidikan yang bekerja di sebagai psikolog. Mungkin Bu Okta bisa di open mic-nya. Oke, terima kasih Kak Endang dan terima kasih Pak Anas serta Kak Kiki yang hadir pada pagi hari ini. Kita membahas tentang psikolog bisa sama tidak. Kalau dari psikologi, dia sebagai profesi psikolog, maka dari jenjang sarjana atau S1 diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saat ini wajib jika ingin profesi psikolog harus mengikuti jenjang magister
seringkali orang awam bingung ya antara ada yang ngomong saya kalau magister psikologi ya ini di luar BK dulu ya sama dengan BK atau tidaknya. Kadang ada yang mengatakan bahwa saya sudah mendaftar di magister psikologi gitu kan, tapi ternyata beliau bukan sarjana psikologi. Bolehkah mereka masuk ke magister psikologi? Boleh. Berarti kan bagian dari sains ya, bukan ke profesi psikologi. Karena yang boleh mengambil profesi magister profesi psikologi adalah mereka yang dari S1-nya adalah sarjana psikologi. Begitu. Namun tidak kemungkinan yang mereka di luar non-psikologi masuk ke magister psikologi, namanya sains gitu. Namun memang mereka bukan sebagai profesi psikolog, tapi sains juga. Nah, tadi yang Pak Anas sampaikan bahwa bedanya adalah kalau mereka yang lulusan bimbingan konseling S1 harus menempuh profesi 1 tahun gitu ya, Pak Anas ya. Kalau kami yang psikolog atau profesi psikologi atau profesi psikolog, baik itu pendidikan, baik itu klinis, baik itu industri seperti Kak Kiki, psikolog industri, kami harus mengikuti jenjang pendidikan magister psikologi sesuai dengan apa yang kita minati dan kita bakati. Apakah di pendidikannya kah, di klinisnya kah, atau di industri, begitu Kak Emma. Ketika sudah mengikuti jenjang magister psikologi, maka akan disumpah oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI, akan disumpah oleh HIMSI, di mana mereka tersebut yang disumpah memiliki kewenangan, kewajiban untuk melakukan praktik psikolog. Begitu Pak Emma. Oke, jadi itu sama-sama harus menuntaskan bidang profesinya biar jadi orang yang expert. Namun kalau di BK setelah lulus S1 bisa langsung ambil profesi, namun kalau di psikologi belum bisa, harus ambil S2 dulu baru bisa profesi. Nah, apakah seorang sarjana psikologi bisa bekerja di bidang atau di bagian BK, Bu? Kalau beberapa teman saya yang saya ketahui, orang-orang psikologi yang bekerja di BK, ada banyak juga teman-teman saya, tapi setahu saya zaman saya ya, karena ya mereka harus mengambil akta 4 ya. Kalau tidak mengambil akta 4 nggak boleh. Namun saya nggak tahu nih sekarang seperti apa, apakah akta 4 itu masih ada apa enggak, saya nggak ngerti, itu bisa tanyakan ke Pak Anas yang lebih paham. Tapi teman-teman saya yang angkatan saya dan juga kakak-kakak kelas saya yang mereka akhirnya berkarir sebagai guru bimbingan konseling, mereka harus menempuh pendidikan lagi atau mengambil pendidikan lagi akta 4 seperti itu Kak Enda. Oke. Mungkin Pak Anas bisa ini Pak membantu, apakah boleh nggak sih seorang sarjana BK mungkin, sarjana BK bekerja di bidang psikologi, di bagian psikologi gitu, gimana Pak? Iya, terima kasih. Saya kira kalau kita bekerja itu harus sesuai dengan kualifikasi sehingga unjuk kerja kita menjadi berkualitas. Itu menjadi kunci begitu. Kalau kemudian beberapa hal terjadi demikian, saya kira tetap harus mengikuti prosedur. Kalau yang disampaikan Mbak Okta ya harus mempunyai akta 4, yang saya pahami sekarang ini memang sudah tidak diberlakukan akta 4, tetapi langsung langsung mengambil sekolah kembali begitu, mengambil pendidikan kembali itu begitu, sehingga akta 4 sekarang kelihatannya sudah tidak ada begitu, sehingga sekarang melalui profesi itu, dengan profesi sekolah profesi itu harapannya memang mempunyai kredibilitas, mempunyai kualitas di dalam proses di dalam bekerja.
Kemudian Mbak Okta, yang ingin saya sampaikan yang terkait tentang BK yang saya pahami adalah unsur garapan misalkan. Kalau yang saya pahami kalau di BK adalah hanya mengalami individu yang normal tetapi sedang mengalami masalah. Ini penting. Ya nanti di Mbak Okta bagaimana, di psikologi saya juga belum begitu mendapatkan informasi begitu. Jadi individu yang normal yang sedang mengalami masalah begitu. Artinya apa? Artinya masih pada tahapan-tahapan yang masih awal begitu. Ya. Masalah di sini adalah masalah-masalah yang terkait tentang tugas-tugas perkembangan kalau di pendidikan. Ya. Kalau bisa disimpulkan bahwa permasalahan-permasalahan ini dalam arti individu itu belum bisa berkembang secara optimal di dalam mengelola potensi yang dimilikinya. Hanya saja kalau di kita bimbingan dan konseling itu upaya-upaya yang kemudian bisa mendorong kepada individu itu berkembang potensi-potensinya sehingga mengarah kepada kemandirian. Jadi tidak boleh seorang guru BK atau konselor itu kemudian memberikan solusinya langsung, itu tidak bisa, itu tidak ranah, itu tidak konseling begitu. Jadi betul-betul diupayakan segala potensi yang ada pada individu itu, ya, dia harus memahami. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah setiap individu yang mengalami masalah itu kadang merasa bahwa dirinya tidak sedang bermasalah. Ini loh yang penting begitu, sehingga seolah-olah ya tidak ada masalah begitu. Padahal secara individual dan lingkungannya itu juga sangat bertentangan begitu. Sehingga kita ya ketika menangani individu yang normal yang sedang mengalami masalah begitu, bukan orang yang bermasalah begitu ya. Kalau di sekolah ada jasmen anak nakal, kita tidak boleh guru BK kemudian menjasmen anak nakal, tidak ada. Ya, yang ada adalah setiap anak itu unik, setiap perkembangannya begitu. Kalau kemudian kacamata kita memahami anak itu unik dalam hal perkembangannya, maka perlakuan kita adalah altruistik. Jadi perlakuan kita itu manusiawi begitu. Berbeda kalau kemudian pandangannya anak nakal begitu, seolah-olah nanti perlakuan kita adalah antagonistik, ya, maka akan menjadi berbeda. Jadi itu bahwa berbicara kualifikasi yang terkait tentang psikologi, kemudian mengajar di BK dan sebagainya, saya rasa ada prosedur yang harus dilalui, yaitu harus menempuh jenjang pendidikan yang sesuai. Misalkan kalau mau menjadi konselor, ya memang harus mengikuti profesi konselor begitu selama 1 tahun. Saya kira seperti itu, Mbak Kak Endang. Ya, terima kasih Pak Anas. Nah, mungkin itu tadi sedikit sudah ada pembahasan tentang konselor BK harus bagaimana ya. Nah, coba kita dengarkan dari Bu Okta. Kalau tadi sudah dijelaskan mengenai konselor BK, kalau konselor psikolog bagaimana Bu? Apakah ada bedanya atau sama? Oke. Prinsip dasarnya sama dengan bimbingan dan konselor. Bagaimana tadi dikatakan sama Pak Anas, mengarahkan si individu ke kemandirian, kan sama. Tinggal kalau kami di psikologi itu ya, kita menggunakan psikoterapi apa saja nih. Nah, tadi dikatakan Pak Anas bahwa bimbingan dan konseling itu memiliki definisi yang berbeda, tapi satu rumpun, gitu kan? Nah, karena bimbingan dan konseling ini berangkat dari dunia pendidikan gitu ya, Pak Anas yang fakultas pendidikan. Gitu. Nah, pada dasarnya psikologi pun sama. Kita tuh belajar juga, kita tuh juga melihat bagaimana mengenai fase perkembangan setiap individu. Kayak kita belajar fase bayi, fase anak, fase remaja, dewasa awal, dewasa akhir, gitu ya, sampai nanti masa tua atau gerontologi. Gitu. Kan kita juga melihat bagaimana tugas perkembangan setiap individu dari fase ke fase, kan gitu, Kak Endang. Nah, sama, kita juga bagaimana memandirikan individu atau klien atau mungkin pasien yang berada di rumah sakit, gitu kan. Hingga bagaimana kita menerapkan
psikoterapi ini ke individu itu berbeda-beda tergantung dari karakteristiknya individu gitu. Kemudian tadi yang dikatakan Pak Anas juga, pada dasarnya konselor atau bimbingan dan konseling ini yang datang ke konselor ini adalah individu yang mereka dalam kondisi normal tetapi memiliki masalah, mungkin kalau dalam psikologi mengatakan common problem gitu. Mereka dalam kondisi common problem di mana mereka mengalami misalkan kecemasan, kekhawatiran, tapi tidak sampai mengalami permasalahan mentalnya atau mungkin tidak mengalami gangguan mentalnya atau psikisnya, itu belum sampai ke situ. Tapi ketika mereka mendapatkan sebuah stresor yang lebih, mendapatkan stresor yang sangat luar biasa, contoh misalkan Endang nih yang sedang tesis ya, stresor, nah sambil bekerja stresor kan gitu kan. Nah, itu kan otomatis hal-hal di mana setiap individu manusia mendapatkan stresor. Jika manusia sendiri menghindari stresor, berarti dia tidak mau menjadi individu yang dewasa. Berarti dia menolak adanya permasalahan. Padahal setiap individu itu pasti punya permasalahan dengan taraf yang berbeda-beda gitu. Dan dengan demikian itu kan membantu kita untuk melakukan sebuah problem solving. Pada dasarnya persamaannya di situ Kak Endang. Jadi kita sama-sama memandirikan klien, memandirikan individu atau memandirikan pasien gitu. Hanya metodenya di mana tadi katakan Pak Anas melakukan, saya nggak tahu nih kalau di bagian bimbingan dan konseling apakah konselor itu memiliki metode terapi. Kalau misalkan kami di psikologi kan ada namanya psikoterapi Pak Anas, ada beberapa metode psikoterapi. Kalau karena saya orang klinis, saya tahunya psikoterapi gitu ya, mungkin nanti meskipun saya sebagai narasumber mungkin juga bisa minta pandangan Kak Kiki sebagai psikolog industri Kak Endang nanti seperti apa. Biasanya di industri juga kita butuh informasi dari Kak Kiki agar apa masyarakat di luar atau anak-anak yang atau remaja atau dewasa awal yang baru saja lulus kuliah, mereka tahu, oh passion saya ketika saya pendidikannya psikologi, saya ingin ke sini, saya harus bagaimana. Oh passion saya ketika saya di bimbingan konseling, saya ingin seperti ini, saya harus seperti apa, gitu. Sehingga tidak ada yang bingung tanpa arah, gitu ya. Karena kadang juga ini sebagai sebenarnya sih sudah informasi umum dan ini sudah kasusnya banyak banget. Kadang tuh mahasiswa mereka udah selesai kuliah, mereka bingung nih mau kerja apa yang mungkin di depan mata. Tapi mereka nggak tahu sebuah efeknya seperti apa kan gitu kan. Ujungnya astaga kok kayak gini sih kan gitu. Akhirnya kok kecemplung di sini sih, aduh gitu kan. Nah maka dengan kita adanya ngomen ini sebenarnya membantu para mahasiswa yang akan selesai kuliah nanti, oh aku pengen ke industri atau aku pengen ke bekerja di bagian industri, aku pengen ke pendidikan, aku pengen sebagai psikolog atau mungkin aku sebagai konselor BK, mereka udah paham begitu Kak Endang arahnya mau kemana. Itu sih masukan yang saya ketahui dan juga apa yang selama ini saya pelajari sudah saya sampaikan, dan karena ini kita diskusi ya Pak Anas ya, jadi ini sangat membantu sekali buat mahasiswa-mahasiswa begitu. Oke, jadi bedanya itu tadi kalau di BK lebih konselornya lebih ke tatap muka gitu, dan mungkin kalau di psikologi ada yang bentuk konseling, ada juga yang bentuk psikoterapi gitu ya Bu Okta tadi ya. Ya, karena kalau nah kami tadi sempat saya ya. Mohon maaf Kak Endang, kami di psikolog khususnya di klinis ya. Nanti juga bisa mohon Kak Kiki juga bantu untuk menjelaskan biasanya di industri bagaimana. Kalau kami di klinis, pasti kami selain kami intake data, intake interview, kami juga ada assessment. Nah, ini kita tanyakan di bagian BK apakah juga ada assessment apa tidak. Ini kan juga harus ada informasi. Kami melakukan assessment dalam kondisi si klien tersebut. Dari hasil assessment tersebut, kita mendapatkan seluruh data kondisi pasien atau klien, lalu kita bisa menerapkan ke psikoterapi. Begitu. Oh, jadi masih ada tahap-tahapnya ya Bu ya, nggak langsung psikoterapi. Ya. Gitu. Oke. Tadi Pak Ana sempat mengatakan individu itu datang tidak menyadari bahwa dirinya itu memiliki permasalahan gitu ya Pak. Nah, gimana sih Pak cara pendekatannya biar anak tersebut itu yang tidak merasa bersalah
akhirnya menyadari kesalahannya. Oh iya, ternyata aku begini. Itu gimana Pak biasanya? Ya, ini juga apa namanya sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Okta tadi. Setidaknya di dalam bimbingan dan konseling juga ada tahap-tahap konseling dari analisis, sintesis, prognosis, treatment, kemudian follow up. Di dalam treatment ini nanti ya dalam rangka apa namanya sebuah teknik-teknik konseling, pendekatan konseling ini juga kita akan lakukan. Kalau kemudian sebelum saya masuk ke sana, saya ingin tekankan bahwa kami di bimbingan dan konseling juga ada batasan-batasan yang kemudian tidak kami harus lakukan, terutama melakukan sebuah terapis-terapis yang klinis. Itu bukan jangkauan dari kami. Jadi itu batasan yang kemudian wilayah yang kemudian tidak bisa kami akan lakukan, terutama melakukan terapis klinis tadi begitu. Kemudian yang berkaitan terkait tentang bagaimana kemudian ketika ada individu kemudian kebanyakan kemudian apa ya belum bisa memahami dirinya bahwa dia sedang mengalami sebuah problem begitu. Tentu dengan menggunakan berbagai teknik-teknik konseling, pendekatan-pendekatan konseling. Artinya apa? Artinya bahwa ketika melakukan proses konseling itu memang harus ada pendekatan yaitu bagaimana kita bisa diterima dengan baik oleh individu itu. Kalau kemudian individu itu belum bisa yakin kepada kita, tentu tidak akan bisa konseling itu berjalan dengan baik begitu. Ketika kita sudah diterima dengan baik, maka apa? Segala bentuk teknik-teknik yang kemudian kita akan lakukan adalah dalam rangka untuk menggali sejauh mana permasalahannya, kemudian latar belakangnya, sehingga dia betul-betul bisa menyadari sepenuhnya bahwa beberapa hal yang dia lakukan itu merupakan merugikan dirinya begitu. Nah, dengan segenap teknik-teknik itulah yang kemudian bisa membawa individu itu bisa menyadari begitu. Ada di sana ada understanding, ada mendengarkan dengan baik ya, 3M mendengar, kemudian mendengarkan dengan baik, kemudian merespon, kemudian memberikan informasi secara tepat. Dengan seperti itu, dengan komunikasi konseling seperti itu, diharapkan individu itu yang sedang mengalami masalah itu bisa terbuka. Itu kunci dalam konseling. Ya. Kalau sudah kemudian terbuka, maka individu itu akan bercerita dengan baik, ya, terkait tentang kondisinya saat ini. Kemudian kita hanya sebatas mendengarkan, kemudian menggunakan upaya analisis kita, begitu. Oh, analisis ini ada pola pikir yang kemudian harus strukturnya dibangun. Oh, ini ada berkaitan dengan lingkungan yang tidak bisa mendukung, dia harus menyesuaikan lingkungan atau dia harus keluar dari lingkungan dan sebagainya. Kita sudah tahu sebenarnya ketika komunikasi konseling itu, tetapi kita tidak kemudian mengatakan bahwa kamu itu punya masalah di sini, tidak. Dengan komunikasi konseling semacam itu kita akan arahkan menuju kepada penyadaran diri begitu. Jadi kita ajak komunikasi konseling secara mendalam begitu. Sampai kemudian dia memahami betul bahwa beberapa tingkah lakunya itu yang kemudian membuat dirinya tidak bisa memanajemen dengan baik, misalkan begitu. Sehingga kemudian, oh kok saya seperti ini ya, oh kok kemarin saya seperti ini ya, seharusnya harus saya seperti ini. Lah kemudian dorongan-dorongan kita mulai kemudian kita masuk begitu. Jadi kekuatan besar itu dalam keberhasilan konseling adalah kemampuan di individu atau kemampuan segala potensi yang dimiliki oleh konseling itu atau klien itu. Begitu. Saya kira itu yang menjadi dasar lah begitu. Menjadi dasar buat proses konselor ya Pak ya? Yeah. Buat proses konseling gitu. Oke, mungkin kan dari tadi Bu Okta sudah menjelaskan konselor psikolog tapi dari ranah klinis dan Pak Anas konselor dari ranahnya BK.
Dan mungkin Kak Kiki bisa membantu Kak Kiki untuk bagaimana sih konselor kalau di ranahnya industri. Oke. Untuk ranah industri itu sebenarnya juga tergantung, artinya tergantung psikolog industri ini. Kalau dari kacamata psikolog ya, psikolog industri ini berada di lingkungan yang seperti apa. Artinya apakah dia berpraktek secara mandiri atau bisa juga biasanya dia join ke perusahaan gitu misalnya. Nah, kalau misalnya psikolog ini join perusahaan, biasanya konselor yang dilakukan berkaitan dengan awalnya adalah dasarnya biasanya nanti ada permasalahannya di tempat kerja begitu. Biasanya di sana ketika dia berpraktik di perusahaan begitu, menjadi bagian dari perusahaan, maka ranah yang dia pegang adalah melakukan konseling terhadap para karyawan misalnya seperti itu. Ketika si karyawan ini tidak achieve atau mungkin dia tidak bisa bekerja dengan kinerja yang seharusnya begitu. Kalau di perusahaan kan pasti mereka punya job sendiri dan harus ada target-target pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, ketika seseorang bekerja di perusahaan tidak achieve atau tidak bisa mencapai target sesuai yang sudah ditetapkan sebelumnya, biasanya psikolog perusahaan akan melihat kembali ada masalah apa dengan karyawan. Atau mungkin biasanya karyawan ini dia bisa achieve, dia selalu menjadi best employee gitu di perusahaan tersebut, tapi tiba-tiba dia mengalami penurunan kinerja gitu ya, mengalami mungkin dia ada masalah sehingga dia tidak bisa lagi mencapai prestasi yang biasa dia lakukan. Nah, biasanya psikolog perusahaan yang bisa jadi kalau kebanyakan pasti dia berada di bagian HRD begitu, atau bisa juga di people development, ada beberapa bagian ya, karena itu kan tergantung besar kecilnya perusahaan, jadi penempatannya dia di mana tergantung dari bentuk perusahaan itu sendiri. Nah, psikolog perusahaan ini akan mencari tahu, melakukan pendekatan, melakukan konseling dengan karyawan ini begitu. Jadi upayanya tujuannya memang untuk tetap meningkatkan kinerjanya kembali. Gitu. Nah, kalau tadi sempat Bu Okta jelaskan teknik-tekniknya begitu, psikoterapi juga karena psikoterapi itu kan luas ya, ada berbagai macam teknik yang bisa digunakan di sana gitu, termasuk misalnya terapi gestalt seperti itu contohnya, itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi pemilihan terapi, model terapi seperti apa, teknik terapi seperti apa, itu juga disesuaikan dengan kebutuhan klien atau kebutuhan karyawan. Jadi biasanya kalau di perusahaan, intern perusahaan sendiri. Nah, cuma saya nggak tahu nih kalau misalnya itu dari kami yang psikolog perusahaan gitu ya. Nah, kalau ada tidak misalnya kalau dari tadi Pak Anas bercerita begitu kan, kalau seseorang yang sudah mengikuti pendidikan, menempuh pendidikan di bimbingan konseling, kemudian dia mengambil profesi konselor ya Pak Anas ya. Nah, dia boleh berpraktek begitu. Nah, ranah prakteknya itu biasanya kalau mereka juga datang, artinya ranahnya juga termasuk ke perusahaan begitu atau mandiri, klien datang atau bagaimana Pak Anas? Kalau boleh saya bertanya begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Anas. Ya, kalau tadi di psikologi sempat juga diceritakan Bu Okta ada klinis, ada pendidikan, ada industri. Nah, kalau di BK bagaimana Pak? Sama, sepengetahuan saya juga ketika seseorang sudah mempunyai kualifikasi konselor, ya pendidikan profesi, itu juga oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling boleh kemudian menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling secara umum. Karena memang cakupan kinerjanya bisa di praksis pendidikan maupun di luar pendidikan. Konselor juga ada di KUA, kemudian di lembaga pemasyarakatan, kemudian di pabrik, ya itu juga ada konselor dari BK. Beberapa teman juga ada yang kemudian di sana begitu. Kalau kemudian mau praktek ya tentu ini harus ada izin dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling. Tentu ada prosedur ya yang kemudian seseorang itu bisa kemudian menyelenggarakan konseling secara umum begitu. Nah, kemudian seperti halnya praktek ya tentu
bagi masyarakat umum itu juga diperbolehkan. Tentu dalam posisi adalah sesuai dengan kualifikasi bidang praksis kerjanya. Artinya ini kalau kemudian ada klien datang, misalkan begitu, ya tentu apakah ini masih garapan dari bimbingan dan konseling atau kemudian tidak. Lah, ketika masih garapan bimbingan dan konseling, ya kemudian kita akan lakukan sesuai dengan mekanisme. Tetapi kemudian kalau kemudian ada konseli atau klien yang datang kemudian ini di luar dari kapasitas bimbingan dan konseling, maka yang perlu dilakukan kita adalah referral, yaitu menuju ya atau memberikan kepada yang lebih berwenang, misalkan ke psikiater dan sebagainya. Ini prosedur kami, sehingga kami juga harus kami punya yang namanya rambu-rambu di dalam menjalankan tugas begitu. Jadi kami tidak boleh malpraktek. Sekali kami kemudian malpraktek, maka yang terjadi adalah ketidaksesuaian begitu. Ini membahayakan sekali. Jadi yang profesional itu ya memang sesuai dengan kualifikasi. Jadi referral itu kan juga kami juga harus punya pandangan. Oh, ini berkaitan dengan neurosis kejiwaan yang kemudian kami juga belum bisa secara klinis dan sebagainya begitu ya. Karena gangguan jiwa artinya apa? Kalau bimbingan dan konseling itu kan klien itu harus ketika diajak bicara harus nyambung. Itu ciri utama kami begitu. Kalau kemudian ada klien datang ya kemudian kita ajak bicara secara nalar logika kok belum bisa, ya ini belum bisa kami garap begitu. Kami harus melakukan referral. Artinya betul-betul individu yang normal itu garapan kami. Sehingga kalau kita normal, kemudian proses komunikasi konseling itu akan berjalan dengan baik. Kemudian kalau kemudian sudah ranahnya gangguan jiwa, ya itu juga tidak bisa melakukan konseling seperti itu. Kemudian kami harus melakukan referral secara tepat, mana yang kemudian kami harus rujuk begitu. Sehingga kami memberikan rujukan sesuai dengan tujuan yang tepat. Saya kira itu. Oke. Tadi kan sempat Pak Anas mengatakan ada malpraktek ya Pak ya. Nah, apa sih Pak kewenangannya BK agar tidak terjadi malpraktek itu? Misal contoh kasus-kasus yang seperti apa biar teman-teman di luar sana itu tahu, oh aku harus ke BK nih, oh aku harus ke psikolog nih. Nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan Bu Okta. Mungkin Pak Anas terlebih dahulu Bu. Pak. Ya, oke. Ya saya kira bahwa orang itu ya kemudian sesuai dengan garapannya. Kalau kemudian itu praksis di pendidikan tentu peserta didik begitu ya. Kalau di masyarakat umum tentu adalah mencari orang-orang yang kemudian bisa menjadi pendengar yang baik, kemudian bisa istilahnya itu bisa menjadi orang yang kemudian diajak bicara dengan baik dan sebagainya. Tentu itu adalah sesuai dengan mekanisme yang sudah sesuai dengan rambu-rambu kode etik. Jadi kami itu di bimbingan dan konseling maupun konselor itu ada kode etik, dan kode etik itu memang harus dijalankan dengan baik. Ini merupakan sebagai bentuk kepercayaan masyarakat. Kalau kualitas kita bagus, maka masyarakat juga akan melihat kita dengan baik begitu. Untuk kewenangannya mungkin kalau udah di luar ketika kasus itu klinis tidak dipegang lagi oleh BK gitu ya Pak ya? Iya, dan kami kemudian melakukan referral. Referral itu merujuk ke tempat-tempat yang sesuai tentu dengan pemahaman kami, sesuai dengan kemampuan kami bahwa ini memang latar belakangnya adalah gangguan jiwa misalkan begitu, dan kemudian kita tidak boleh menangani begitu ya. Dan sepanjang pengetahuan saya juga belum ada yang kemudian berani, karena memang di S1, S2 maupun profesi konselor itu memang sangat keras itu ya, diwanti-wanti garapan-garapan yang memang kemudian bisa kita lakukan dan yang tidak begitu. Sehingga betul-betul ini nanti akan membuat kepercayaan menjadi penting begitu. Oke, terima kasih Pak Anas.
Mungkin bisa disambung dengan Bu Okta, Bu. Apa aja sih, Bu, kewenangannya psikolog biar tidak terjadi kesalahan, biar nggak malpraktek juga? Apa, Oh, Bu, ya. yang ya. Terima kasih Kak Endang. Kewenangannya psikolog, pastinya kami memberikan pelayanan dalam konsultasi, psikoterapi, gitu ya, di mana kita membimbing si pasien atau klien ini seringkali long term, artinya memang membutuhkan beberapa kali pertemuan dan itu cukup panjang. Maka kenapa kadang pasien merasa lelah ketemu psikolog karena sudah ada programnya gitu. Kenapa panjang atau tidaknya itu semua tergantung programnya. Kalau kan saya kurang tahu gitu. Biasanya seperti apa? Apakah long term kayak kami atau enggak? Kalau kami khususnya di klinis ya, kami long term. Sehingga kalau misalkan ada salah satu pasien yang merasakan aku lelah, saya udah capek nih dok, atau saya udah capek nih bu, wajar karena bagaimanapun juga kita menggiring si klien ini untuk terus berkembang, terus mandiri, agar nanti ketika dia berada di masyarakat, dia sudah tidak harus bergantung lagi dengan psikolog. Gitu. Terus kewenangannya adalah kita otomatis bertanggung jawab dengan metode yang kita berikan. Kemudian untuk pengukuran alat ukur juga kita harus hati-hati dalam memberikan kepada setiap klien karena setiap klien itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contoh misalkan nih, karena saya klinis anak ya, autisme. Autisme secara keseluruhan, secara DSM-5 itu karakternya sama nih, tapi kita lihat dulu nih, karena apa? Meskipun di autisme serupa tapi tak sama, ada beberapa ciri-ciri yang tidak didapatkan pada anak autis A ke autis B. Seperti itu contohnya misalkan. Atau psikosis. Tidak semua berarti psikosis itu berarti dia langsung dikatakan, oh ya nih, skizofrenia. Gitu. Nah, psikosis apa dulu ya kita lihat dulu kan. Makanya kenapa kami psikolog klinis memiliki buku pegangan yaitu DSM-5 seperti psikiater ataupun seperti dokter anak, misalnya kita menggunakan DSM-5. Nah, kita harus bertanggung jawab dengan si klien ini hingga memang programnya selesai nih kita berapa bulan, selesai nih kita berapa kali pertemuan. Itu kita harus bertanggung jawab dan kita memberikan agar si klien ini mandiri menggunakan psikoterapi apapun itu. Misalkan psikoterapi yang tadi Kak bilang bisa menggunakan gestalt, di sini juga bisa menggunakan gestalt, psikoanalisa, begitu ya. Cognitive behavior, kita bisa menggunakan itu tergantung dari kondisi klien. Nah, kadang yang dikatakan malpraktek adalah gini, kita menggunakan semua alat ukur tapi kita tidak tahu nih kebutuhannya apa. Akhirnya semua alat ukur diberikan, ini kan nggak boleh. Lelah loh tes psikologi itu. Tes psikologi itu lelah. Dan satu lagi informasi buat masyarakat bahwa tes psikologi itu bukan sebuah formalitas. Tes psikologi itu ada tujuannya, baik di pendidikan, baik di industri, baik di klinis sendiri, itu tuh ada tujuannya. Sehingga mungkin Kak Kiki sudah menghadapi juga ya, kalau pas kita melakukan asesmen itu, paling melelahkan, pasti juga formalitas, aduh kayak aku nggak lulus di sini. Terus nanti gimana nih, ada nggak sih yang pernah saya Kak Kiki hadapi, ada nggak sih les psikotes gitu kan, boleh nggak sih les? Itu nggak boleh, karena itu sudah malpraktek sebenarnya. Kita melakukan les psikologi, les alat itu sudah nggak boleh. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Tapi alhamdulillah HIMSI, organisasi kita HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia sekarang sudah mulai merapikan semuanya gitu kan, agar tidak terjadi lagi, meminimalisir adanya malpraktek gitu kayaknya. Terus kemudian gini Pak Anas, karena saya pernah suatu waktu itu saya pernah ngisi di salah satu universitas di Kudus. Saya ngisi tentang perkembangan anak begitu kan, yang mana saya sebagai peran sebagai psikolog, ada salah satu peserta mengatakan bahwa Bu, saya konselor. Oh bagus gitu kan. Terus habis itu dia mengatakan saya pendidikannya bimbingan dan konseling. Kan saya sama dengan psikolog. Di situ saya agak oh berarti si individu ini atau si ibu ini tidak paham terhadap ilmunya dia juga gitu. Kalau misalkan dia paham akan ilmunya, dia akan mungkin mengatakan
saya sama dengan psikolog. Saya pun pribadi begitu. Saya beda dengan BK, gitu kan? Karena BK punya ranah sendiri, apalagi di bagian pendidikan yang lebih paham, gitu kan. Sedangkan saya psikolog yang banyaknya berkecimpung di klinis, otomatis kita berbeda, tapi kita bisa mengkomparasikan ilmu kita untuk membantu masyarakat atau klien atau pasien agar mereka bisa lebih mandiri, mereka bisa lebih paham dalam fase-fase perkembangannya. Begitu Kak Mbak. Oke, Bu, mungkin sedikit tadi kan ada mengatakan bahwa HIMSI memiliki aturan-aturan itu ya Bu ya. Nah kalau dari di bagian psikolog nih, jika ada yang malpraktek gitu, apakah ada hukumnya Bu? Nah, atau ada undang-undangnya gitu? Saat ini sudah ada masuk ya, ini yang sedang panas di HIMSI, lagi panas di HIMSI, kita lagi menggodok memang kode etik psikologi dan juga malpraktek, di mana memang ketika nanti ada yang ketahuan melakukan malpraktek pasti ditegur. Bahkan nanti akan bisa dicopot SIPP-nya, begitu. Kalau kami di klinis SIPPK, surat izin praktek psikolog klinis itu bisa ditarik. Nah, kalau kami memang, kalau kayak saya klinis SIPPK, kami di bawah Dinkes, Dinas Kesehatan gitu kayak. Tapi saya juga bagian dari divisi gitu. Begitu kan? Oke. Kalau dari psikolog kan ada nih. Kalau dari BK ada nggak Pak? Jika ada BK yang melakukan kesalahan atau malpraktek? Ya, tentu setiap penyelenggaraan bimbingan dan konseling itu kan diawasi oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling. Kita punya rambu-rambu kode etik. Ya, tentu ini sesuai dengan prosedurnya ketika melakukan treatment, kemudian melakukan mekanisme yang di luar dari ranah kami, tentu kemudian Asosiasi Bimbingan dan Konseling kemudian memberikan teguran keras, bahkan bisa mengambil kualifikasinya seperti itu. Jadi memang kami juga sama ya, dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling juga itu merupakan asosiasi kami yang kemudian memantau kami dalam proses prosedurnya, kinerja kami begitu. Kalau kemudian ditengarai kemudian terjadi indikasi malpraktik yang kemudian akan ditindak secara cepat begitu ya, bahkan penghentian praktek begitu. Itu yang selanjutnya tadi Mbak Okta mengatakan bahwa kalau di BK itu proses selesainya kapan dalam proses konselingnya. Kalau sepengetahuan saya dalam proses konseling itu tidak ada waktunya begitu. Bisa jadi pertemuan pertama itu selesai dari kami. Karena apa? Ranah dari muara kemandirian individu yang sedang mengalami masalah itu sudah sampai begitu. Itu juga langsung selesai tidak apa-apa. Tapi memang ada yang kemudian beberapa 2 hari, 3 hari sampai 1 bulan juga ada. Itu pun sesuai dengan segala potensi yang dimiliki oleh individu itu dalam mencapai kemandirian itu. Kadang ada yang cepat, ada yang kemudian ada yang lambat. Jadi kalau waktunya di konseling itu ya seperti itu, bisa pertemuan sekali selesai, ya 2 kali selesai, atau bahkan 1 minggu baru selesai juga seperti itu. Jadi memang dalam konteks prosedur itu juga atas kesepakatan bersama antara konselor dengan konseli itu begitu. Kemudian dalam praktek secara umum, kalau di Indonesia ini saya amati ya, saya pahami di sekitar saya juga itu, kalau konselor kemudian membuka praktek secara umum kelihatannya masih jarang kalau di sini. Yang masih banyak itu memang di Amerika, itu konselor bimbingan dan konseling di sana memang sangat banyak sekali begitu. Kalau di Indonesia sedikit sekali yang kemudian membuka praktek secara umum konseling begitu. Oke, jadi sama-sama memiliki pegangan hukum ya Pak ya, jika ada kesalahan ada hukumnya nih gitu kan. Dan mungkin Pak Anas bisa buka praktek Pak, karena di sini masih jarang. Kalau saya sendiri ini kan belum bisa untuk kemudian membuka praktek, karena
walaupun kualifikasi S1, S2 saya dari ranah bimbingan dan konseling, tapi saya belum menempuh pendidikan profesi, sehingga saya juga belum bisa Oh, membuka secara umum, begitu. oh, Iya, tidak boleh. Kemudian saya oh secara umum tidak begitu. boleh begitu. Saya masih praktisi pendidikan. Dalam hal ini bimbingan dan konseling. Oke, oke. Berarti yang boleh memang harus melewati profesi dulu ya, Pak ya? Betul, betul. Oke. Pak, sedikit karena tadi kan kita kan membahas BK dan sepengemahaman saya BK itu kan bekerja di bagian sekolah ya Pak ya, bidangnya biasanya kebanyakan di sekolah gitu kan. Nah, kalau dalam satu sekolah ada lulusan BK dan psikolog, bagaimana sih Pak pembagian tugasnya agar tidak overlapping berkaitan dengan kapasitas dan tanggung jawabnya? Itu bagaimana Pak? Kalau di pendidikan itu saya belum menemukan yang kemudian asli psikolog, ya. Saya belum atau sudah ada saya juga belum mendengar itu. Tapi rata-rata memang yang dari pendidikan itu adalah dari praksis kualifikasi bimbingan dan konseling, begitu. Yang di pendidikan, begitu. Kalau kemudian ada itu biasanya S1-nya kemudian psikologi, kemudian S2-nya mengambil bimbingan dan konseling, begitu. Itu juga ada kalau seperti itu. Jadi tetap ada yang ranahnya pendidikan. Jadi misalkan S1-nya psikologi, kemudian yang S2-nya kemudian mengambil pendidikan, mengambil bimbingan dan konseling magisternya. Kemudian masuk ranah pendidikan di sekolah dan sebagainya. Itu juga ada kalau seperti itu. Oh gitu. Mungkin Bu Okta bisa beri masukan Bu. Kan Bu Okta ada bekerja sama dengan sekolah juga kan ya Bu ya. Nah, jika di dalam sekolah itu ada lulusan BK dan ada psikolog itu bagaimana Bu? Oke. Menurut Bu Okta. Oke, memang tidak semua sekolah itu mereka bisa menjalin kerjasama dengan psikolog ya, tidak semua, apalagi kita di Indonesia ya, tidak semua sekolah ya, karena juga seringkali mungkin saya sama Kak Titi juga mendapatkan stigma dari masyarakat, ke psikolog itu mahal gitu. Ya, selainnya kan seperti dokter gitu kan, artinya kami juga menempuh pendidikan, kami juga ada untuk mengambil psikolog atau untuk mengambil surat keterangan atau SPP, surat sumpah psikolog ya Kiki ya, SPP itu kita kan juga ada 1 semester lagi kan untuk praktek di lapangan kan kayak gitu. Sebenarnya sih kalau dikatakan psikolog mahal, semua tergantung dari bagaimana persepsi kita ya. Karena saya yakin sekali psikolog juga memiliki hati, memiliki nurani, dan akan menerima masyarakat dengan kasus apapun itu yang memang dia bisa tangani tanpa melihat kondisi-kondisi, misalkan kayak ekonomi dan segala macam. Kalau yang bisa ditangani, silahkan ditangani untuk memberikan pelayanan. Nah, kalau pengalaman saya di lapangan, meskipun ada guru BK dan saya sebagai psikolog sekolah gitu, kami tetap join. Di mana ada yang kelupaan, yang harus kita garis bawahi adalah jangan sampai kita orang psikologi atau mungkin orang BK mengatakan ilmu kita yang paling oke. Tidak, karena kita saling membantu untuk masyarakat. Kita butuh BK, BK juga butuh psikologi. Psikolog butuh BK, BK juga butuh psikolog. Dan kita juga membutuhkan profesional lain untuk membantu klien kita atau masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Begitu Kak Enda. Saling kolaborasi ya Bu ya? Iya. Oke. Mungkin cukup sekian Ibu dan Bapak, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.